Oke, saudara pendengar, kembali berjumpa bersama Aditya di Ngobrol Sore ya. Di kesempatan hari ini 20 September 2021 tepatnya hari Selasa ya. Di suasana Kota Banjarmasin yang sempat diguyur hujan sangat deras beserta anginnya dan mungkin juga di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan juga diguyur hujan. Namun tidak mengurangi semangat kita ya untuk dialog santai di Ngobrol Sore bersama kantor pertanahan Kabupaten Barito Kuala ya di kesempatan pada hari ini. Jadi pendengar, untuk pada hari ini ya kembali lagi di dialog interaktif ngobrol sore pertanahan ya di sore hari ini. Jadi kami ingatkan kembali bahwasanya pendengar ya, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian ATR atau BPN dengan pembiayaan Bank Dunia ini sudah meluncurkan program percepatan reformasi agraria di 7 provinsi di Indonesia. Nah, itu ada di Jambi, di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan tentunya provinsi kita ya, Kalimantan Selatan. Nah, jadi pada program percepatan reforma agraria ini ada banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk memastikan hak-hak dari masyarakat terhadap aset dan akses pertanahan maksud kami ya. Karena seperti Anda tahu, tanah ini merupakan aset yang benar-benar harus dilindungi pendengar ya. Nah, jadi atas dasar tersebut ya, tanah ini yang belum punya sertifikat itu harus didaftarkan. Nah, di mana ada program percepatan reforma agraria ini pendengar, salah satunya pendaftaran tanah seperti Ditya bilang tadi, itu dengan sistematis lengkap, partisipasi dari masyarakat juga. Ini bisa disingkat dengan PTSLPM, dan di Kalimantan Selatan untuk PTSLPM ini dilaksanakan di 12 kabupaten kota. Nah, baik untuk membahas ya mengenai PTSLPM ini, nah khususnya pada hari ini dari Kabupaten Barito Kuala ini sudah hadir di studio kita bersama Pak Ahmad Yanuar SHMH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di mana beliau tidak sendiri, bersama didampingi oleh Pak Suyut Sugiono Pak ya. Baik, ini merupakan asisten pemerintahan Setda Kabupaten Barito Kuala. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik pendengar, bersama dengan Pak Ahmad Yanuari dan juga Pak Suyut Sugiono. Bagi Anda pendengar ya, nanti kami akan buka line telepon ya. Akan kami beri slot waktu yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat atau PTSLPM ya, dalam rangka percepatan reforma agraria ini terutama di Kabupaten Barito Kuala. Nanti silakan ya, kami buka dua line telepon nantinya di 3251562 atau di 0811 511 1410 ya. Nah, sebelumnya kita dengarkan dulu nih. Nah, apa mungkin Pak Ahmad Yanuari, kemudian dilanjutkan dengan Pak Suyut Sugiono mungkin ingin menyampaikan dulu, nah istilahnya prolog dulu lah untuk pendengar. Soalnya dari minggu kemarin Pak ya, ini banyak sekali kasus-kasus dari masyarakat yang sangat ditanyakan. Mungkin kasusnya hampir sama, cuman daerahnya yang berbeda. Nah, mungkin dari Pak Ahmad Yanuari silakan dulu Pak. Iya, terima kasih atas kesempatannya pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin. Pada kesempatan sore ini kami dari Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala ya bersama dengan pemerintah Kabupaten Barito Kuala ini sesuai dengan jadwal yang disampaikan kepada kami, maka kami di sini akan menyampaikan tentang kegiatan atau program-program pertanahan. Jadi sama seperti kantor pertanahan di seluruh Indonesia, sebagian kami pun akan mendapatkan kegiatan-kegiatan dari pendaftaran sistematis lengkap. Khususnya pada hari ini kita membahas tentang PTSL-VM, di mana PTSL-VM ini adalah semuanya dibantu dengan bantuan Bank Dunia. Nah, untuk di Kabupaten Barito Kuala ini PTSLVM tahun ini ada sebanyak 25.000 bidang tanah yang diukur oleh pihak ketiga. Jadi yang ukur adalah pihak ketiga. Itu terdiri dari 5 kecamatan. Ada Kecamatan Berambai, Belawang, Anjir Pasar,
Anjir Muara, dan Alalak. Nah, pelaksanaannya ini sekarang sudah berjalan. Mungkin sekarang kemarin sudah penyuluhan, sosialisasi, dan sekarang setelah dilaksanakan pengukuran. Makanya sekarang ini dari pihak ketiga pengukuran itu melaksanakan di lapangan, dan saya harapkan, kami dari Kantor Pertanahan mengharapkan partisipasi masyarakat itu untuk lokasi-lokasi yang memang menjadi lokasi PTS LVM di Kabupaten Barito Kuala itu membantu dan juga masyarakat terbantu karena tanah-tanah masyarakat itu semuanya diukur, dan pengukuran ini adalah gratis, jadi tidak ada biaya apapun dipungut. Dan ke depan tahun depan mudah-mudahan nanti akan ada lagi program pensertifikatannya, Pak. Jadi tahun ini pengukurannya karena banyak sekali pemerintah Republik Indonesia ini mempercepat pemetaan seluruh Indonesia. Jadi termasuk di Barito Kuala itu termasuk yang diutamakan pemetaan dulu. Nah, di samping kegiatan-kegiatan dari PTS LVM, PTSL yang dibiayai juga oleh Bank Dunia ini ada juga yang dilaksanakan khusus Kantor Pertanahan juga melaksanakan pengukuran, Pak. Jadi ada juga itu targetnya ada untuk pengukuran itu ada 2.500. Jadi pelaksanaannya memang teman-teman dari Kantor Pertanahan sendiri. Itu di lokasi Kecamatan Tabukan. Jadi di Kecamatan Tabukan itu ada 2.500, mungkin ininya sedikit. Kemudian untuk pensertifikatan tahun ini juga ada di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 4.614. Nah, ini sudah dilaksanakan dan hampir selesai. Jadi alhamdulillah masyarakat Barito Kuala ini termasuk yang cepat melengkapi persyaratannya, Pak. Sehingga kami pun termasuk yang bisa cepat menyelesaikan penerbitan sertifikat. Terima kasih kepada masyarakat Barito Kuala. Kemudian kegiatan-kegiatan tahun ini untuk percepatan pensertifikatan juga ada juga kegiatan-kegiatan redis itu ada juga, Pak. Tapi tidak termasuk kegiatan dari Bank Dunia ini, Pak. Cuma kita menyampaikan bahwa padat sekali kegiatan-kegiatan di Kantor Pertanahan. Di samping VTSL ada juga redistribusi tanah, ada juga pensertifikatan BMN dan BMD. Jadi banyak sekali kegiatan dan mudah-mudahan ini semuanya bisa dibantu oleh masyarakat, dan juga alhamdulillah kita mendapat support dari pemerintah daerah, Pak. Jadi sudah beberapa kali kami koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dan alhamdulillah beliau teman-teman di sana sangat membantu sekali. Saya kira itu dulu, Pak, pengantarnya. Oke. Mungkin dari Pak Suyud Sugiono ada yang disampaikan juga, Pak? Oh iya, boleh. Terima kasih. Pendengar yang berbahagia, jadi inti yang dilaksanakan di dalam kegiatan PTSL ini tentu tadi secara teknis sudah disampaikan oleh Kepala Badan Pertanahan. Bagi masyarakat kami tentu yang pertama menghimbau terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan, khususnya bagi warga masyarakat dan pendengar yang ada di manapun yang kebetulan memiliki objek tanah ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala, untuk turut serta berpartisipasi di dalam program PTSL yang dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala, karena bukan mustahil ada di antaranya warga Banjarmasin atau di luar Kabupaten Barito Kuala memiliki objek tanah di sana. Nah, ini tentu perlu kita daftarkan ulang, jadi untuk didaftarkan sehingga proses berikutnya nanti ketika ada program berikutnya untuk melakukan sertifikasi juga sudah terdata. Nah, ini yang harapan pertama. Harapan kedua tentunya mari kita sukseskan bersama-sama bagi seluruh masyarakat Indonesia, ya, khususnya yang ada di Barito Kuala, bahwa program ini adalah tujuannya untuk bisa memberikan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kejelasan hak dan bisa secara ekonomis itu nantinya bisa dijadikan jaminan, agunan dan sebagainya. Sisi lain tentunya dengan adanya PTSL ini juga
pemerintah Kabupaten Barito Kuala bisa mengetahui secara lebih detail potensi-potensi apa atas tanah yang ada di Kabupaten Barito Kuala ini, sehingga nanti pemerintah daerah di dalam mengambil kebijakan untuk perencanaan berikutnya ini terkoneksi karena telah tersedia data-data aset tanah perorangan maupun tanah-tanah kelompok, karena di dalam PTSL ini seluruh tanah yang ada di area atau di lokasi kegiatan PTSL baik yang sudah bersertifikat ataupun belum ini akan didaftarkan. Jadi ini yang perlu kita tindak lanjuti bersama-sama, dan kami juga senantiasa menjalin komunikasi dengan BPN Kabupaten Barito Kuala. Bahkan kita di samping komunikasi juga support ya ke BPN Kabupaten Barito Kuala. Salah satunya kita juga menyediakan salah satu alat yang bisa dimanfaatkan bersama, karena ada salah satu program di samping PTSL juga ada pensertifikatan tanah-tanah milik daerah. Nah ini sehingga lebih terbantukan untuk proses percepatannya. Nah saya kira itu untuk pengantar. Jadi intinya kita mari mengajak seluruh masyarakat yang memiliki objek tanah di wilayah Kabupaten Barito Kuala untuk turut serta partisipasi mendaftarkan atas tanahnya. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Suyud Sugiono. Bagi pendengar juga kami terima yang ingin bertanya, berdiskusi pendengar ya, terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat ini di dua line telepon kita di 081151111410 atau di 32511562. Nah, namun sebelum kami terima nih Pak, terkait untuk PTS LPM sendiri, untuk kantor pertanahan ini targetnya Pak untuk tahun 2021 ini sebenarnya ada 25.000 itu atau ada berapa Pak? Jadi 25.000 itu Pak, jadi pengukuran yang dilaksanakan oleh pihak ketiga Pak. Jadi dan sekarang sudah dilaksanakan pengukuran, tapi persisnya tidak tahu, barangkali sudah sampai mungkin 5.000 mungkin sudah bisa terukur Pak. Tapi ini tadi dari mereka yang melaksanakan pengukuran itu sangat memohon kepada masyarakat itu Pak, harus pada saat mengukur itu harus menunjukkan tanahnya di mana batas-batasnya Pak. Jadi di situ yang kadang-kadang terlambat mereka melakukan pengukuran, begitu sampai ke lokasi ini mana punya si Anu, mana batasnya. Nah, itu yang jadi kendala Pak di lapangan yang cukup memperlambat. Itu dari 5 kecamatan tuh Pak yang paling susah istilahnya nih Pak. Jadi belum ini Pak, jadi merata aja Pak. Merata, karena ya? memang itu hampir semuanya daerah persawahan Pak dan kebun Pak. Oke, jadi dari 25.000 masih ada sekitar 20.000 masih ya? Mungkin Pak, yang jadi masih belum selesai. Jadi masih berjalan Pak. Masih berjalan. Oke. Tapi kalau untuk targetnya sendiri Pak, kira-kira sampai akhir tahun selesai atau mungkin ada penambahan waktu Pak? Jadi ada Pak, untuk ini kegiatan ini tidak selesai di tahun ini Pak, berlanjut Pak. Jadi kalau ditargetkan sampai bulan kalau tidak salah April Pak masih. Jadi multi-year Pak, mereka itu terus melaksanakan, dan mudah-mudahan dengan target yang bisa dicapai itu bisa dapat diselesaikan Pak 25.000. Dari 25.000. Jadi istilahnya yang tercover sekarang laporannya baru sekitar 5.000-an saja. Iya Pak, saya dengan banyak kendala tadi Pak ya istilahnya. Iya, Pak. Nah, itu selain mengetahui batas-batas tanah milik siapa, berarti kan istilahnya kebanyakan pemiliknya apakah memang orang domisili dari Batola sendiri atau orang luar nih Pak? Ini problem juga Pak. Jadi soalnya kan kebiasaan yang saya tahu kebanyakan tanah-tanah di Batola ini istilahnya tanah kaplingan Pak ya. Iya. Nah jadi dijual pemiliknya itu dari luar daerah. Benar, nah, ini Pak. seperti apa itu Pak? Jadi selama saya bekerja di Batola memang banyak Pak pemilik tanah yang di di Batola itu ya kalau sebagian besar sih masih milik milik masyarakat Batola Pak. Cuma ada beberapa saya kira mungkin ada sekitar mungkin sampai 20% tuh ada Pak dari luar. Dari luar ini tidak jauh juga Pak, dari Banjarmasin Pak. Yang terbanyak dari Banjarmasin. Jadi memiliki tanah di Kabupaten Barito Kuala di beberapa kecamatan, desa, dan sebenarnya yaitu tadi mereka biasanya menyerahkan kepada orang masyarakat di sana untuk menggarap sawah misalnya. Apa istilah di sini Pak, dikaruni apa kayak gitu, bagi hasil. Nah itu yang terbanyak Pak. Dan pemilik-pemilik kebanyakan orang kota Pak. Tapi belum terdata secara persis berapa banyak itu tidak. Tapi kenyataannya ada Pak.
Ternyata memang ada. Nah, Ada. soalnya seperti ini Pak, pengalaman saya pribadi Pak ya. Soalnya Kayulun Kayak ada tanah juga di sana, daerah Anjir. Itu sekitar 10 sampai 15 hektaran. Nah, istilahnya kalaunya dari pihak BPN sendiri atau dari Pemda sendiri Pak untuk mengatasi yang seperti ini Pak, seperti apa? Apalagi kan kalau saya lihat sendiri ya, istilahnya ini saya curhat sendiri Pak ya. boleh. banyak tanah rupanya nih. Bukan, ampun kai. Nah, istilahnya si pemilik ini kan istilahnya sudah wafat, sedangkan jatuhnya ke waris. Iya. Nah, ke paman-paman, kacil-acil. Nah, ini untuk mengatasi apalagi kan pemiliknya dari luar daerah Batola sendiri, Pak. Ini seperti apa, Pak? Mungkin Pak Suyud bisa, Pak? Dari Pemda sendiri kemudian mungkin dilanjutkan. Iya. Dari Pak Yanuari. Jadi terkait dengan ya hal-hal yang demikian itu mungkin tidak hanya terjadi di Anjir, ya jadi boleh kita mungkin berbagi di beberapa kecamatan pun ada. Tetapi di dalam mekanisme pemecahan atas hak tanah itu sudah ada yang mengaturnya. Jadi memang ada proses ketika pemilik asalnya itu sudah tiada, kemudian mesti turun ke waris dulu. Jadi turun ke waris ini ada beberapa persyaratan. Persyaratan waris itu dibuktikan salah satunya ada akte kelahiran, kemudian di dalam kartu keluarga BIN-nya nanti itu akan muncul di sana. Jadi itu prosesnya. Kemudian di dalam proses pemecahannya nanti baru bisa diruntut. Jadi apakah betul ini menjadi hak warisnya? Nah, ini ketentuan waris ini juga nanti diketahui oleh pejabat yang berwenang. Jadi pejabat yang berwenangnya ini biasanya kalau dari notaris nanti larinya ke kecamatan. Jadi beruntut dari awal di desa, kemudian secara berjenjang masuk di kecamatan diketahui. Nah, itu salah satu syaratnya. Tetapi secara teknis itu ada pengaturannya dari peraturan Menteri Agraria ya. Jadi mungkin nanti Pak Yanuar bisa menambahkan. Tapi salah satu prosesnya itu. Dan ini yang menjadi kendala ketika kita kepingin memiliki hak ya. Kita mungkin saya jangan-jangan saya generasi yang ketiganya gitu atau generasi yang keempatnya. Kemudian untuk mendapatkan haknya itu demikian sulit. Tetapi memang ini adalah salah satu runtutan warisan dari Undang-Undang Agraria ya. Jadi Undang-Undang Agraria itu mewariskan bahwa ini runtutannya seperti ini, seolah-olah niat baik masyarakat yang betul-betul menjadi warisnya justru dipersulit, dibelenggu dengan aturan. Ini yang salah satu yang perlu kita juga ke depan bisa memberikan masukan, saran untuk reformasi terhadap aturan yang membelenggu bagi masyarakat ya, bagi masyarakat. Tetapi mau tidak mau kita juga sebagai bagian dari warga negara mesti taat dengan azas, dengan ketentuan aturan, sehingga ketika kita tidak bisa mendapatkan memang prosedurnya cukup rumit. Dan ini juga pernah disampaikan, bahkan ada beberapa pertanyaan di masyarakat kami Barito Kuala itu kita begitu sulit ya untuk menjelaskannya. Kita ketika menjelaskan seolah-olah kita juga turut serta memperlambat proses birokrasinya. Nah ini yang makanya untuk yang hari ini kami berdua ini ada link kerjasama dengan pemerintah daerah, maksudnya supaya masyarakat kita juga memahami ya. Jadi masyarakat memahami bahwa ada program PTSL, kita juga mendukung pemerintah daerah terhadap program yang dikucurkan melalui Badan Pertanahan di kabupaten, tentunya itu. Jadi runtutannya terlalu panjang, mungkin perlu satu SKS nanti kalau iya, jadi mungkin itu untuk tapi kalau nanti secara lebih detail dan teknisnya kebetulan karena yang lebih teknis memahami ini di BPN, jadi mungkin ada beberapa alur ya. Kalau mungkin ada yang kurang bisa dilengkapi nanti. Saya kira itu. Silakan Pak Yanuar. Ini bertakun dulu nah. Iya. Tanah pian tuh segel kah atau sudah sertifikat? Nah, ini masalahnya. Segel atau sertifikat ini masih belum tahu nih kadang. Jadi beda Pak. Jadi kalau masih segel itu warisan Pak ya, dari surat segel itu bisa di sana biasanya di apa namanya di pembakal ya. Kepala desa itu bisa aja dengan bukti bahwa dibuatkan surat pernyataan waris Pak. Jadi ahli waris misalnya berlima, ya bikin aja pernyataan waris, ditandatangani mereka berlima, kemudian diketahui oleh lurah, kepala desa sampai camat Pak. Oh, sampai camat. Saksinya 2 orang Pak. Nah itu bisa inilah warisnya. Di desa itu juga bisa
prosesnya itu dibagi ya, dibagi waris dengan tanah-tanahnya itu dibikin lagi surat-surat sporadik namanya Pak. Bisa itu Pak di sana. Itu kalau misalnya masih segel. Nah, kalau sertifikat beda lagi Pak. Nah, sertifikat itu harus dibuktikan kematian, surat kematian yang orang tuanya. Kemudian sama dengan syaratnya juga surat pernyataan ahli waris, ataupun kalau mau menambah pembagiannya berapa, seperberapa itu di pengadilan agama Pak. Jadi tergantung kita, tapi kita cukup surat keterangan pernyataan ahli waris juga bisa Pak. Kemudian syarat-syaratnya lagi ditambah KTP, kartu keluarga masing-masing, terus didaftarkan ke kantor pertanahan. Nanti berubah namanya Pak, menjadi ahli waris A, si B, si C. Gitu. Jadi seperti itu ya, cukup panjang ya. Tapi memang itulah aturan birokrasi. Iya, aturannya. Bukannya mempersulit atau seperti apa ya. Soalnya terkadang stigma masyarakat mengurus tanah ini ngalih ya. Nah, itu repot jar. Uyuhnya iya jadinya kada jar. Nah, kadang yang paling sering kita dengar seperti itu. Sudah aja biar aja jar lo. Nah, istilahnya kalau sampai ada stigma masyarakat seperti itu Pak, biar aja jar ngurusnya ngalih, repot, lapah sana kemari, jadinya kada tahu sampai kapan jar lah. Nah, ini biasanya kalau tanah-tanah itu apakah itu dijadikan tanah terbengkalai milik istilahnya lahan tidur jadi milik Pemda atau seperti apa? Tapi sebelumnya kita terima telepon dulu Pak ya. Dulu bunyi. Baik. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Ibu? Ibu Nurnaningsih di ASB 1 Betola. Nurnaningsih ya. Baik, silakan Ibu. Uluni baula sigil sudah dari ibah orang tua. Tapi untuk maulah sertifikat nih jenjangnya kayak Pak maksudnya toh? Oke. Ada lagi Ibu yang ditanyakan? Habis itu ada lagi kami nih jaga diberi orang tua tanah. Tapi dengan syarat tanda tangan 4 saudara. Jadi kan aku nih yang tua diberi lebih daripada saudara-saudara yang lain. Yang lainnya cuma 23 burungan, sedangkan aku hampir 1 hektar. Sebabnya aku nih yang menggarap tanah dari mulai lahan tidur sampai sekarang. Cuma itu aja. Baik, terima kasih Ibu Nurnaningsih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Yanuar atau Pak Suyut ini ranahnya. Mungkin Pak Yanuar ya. Baik, silakan Pak Yanuar, kita langsung saja Pak. Terima kasih Ibu Nurmaningsih ya yang berpartisipasi dalam acara pada sore hari ini. Tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa Ibu punya segel tanah ya, tapi masih atas nama orang tuanya. Bagaimana ini persertifikatannya? Yaitu tadi sama Bu. Jadi sebelum membuat sertifikat itu harus dipenuhi syarat-syaratnya. Nah, karena orang tuanya meninggal, segelnya atas nama orang tua itu bisa, segel yang ada juga bisa dipakai, tapi harus dicantumkan, dilengkapi dengan surat pernyataan ahli waris. Nah, bahwa ibu adalah ahli warisnya. Tapi ahli waris ini sendiri memang ibu satu-satunya. Nah, ini Bu. Tapi kalau ahli waris yang lain ya bersama-sama dengan saudara-saudaranya Bu. Nah, jadi setelah itu bisa juga di desa biasanya tuh bisa dibuatkan surat barulah segel. Tapi kami dari pertanahan pun segel yang atas nama orang tua dulu bisa Pak, asal dibuktikan dengan orang tuanya meninggal dan dia sebagai ahli waris. Itu bisa didaftarkan. Ya? Kemudian dilengkapi KTP biasalah kakak, kemudian PBB, SPPT PBB. Nah itu penting tuh, memang persyaratan yang formal yang harus dilengkapi. Nah kemudian tapi sebelum kita lanjut Pak, ada penelpon lagi nih Pak. Ada lagi. Baik, kita terima. Selamat sore. Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, dari siapa di mana Pak? Dengan Pak Hendi Setiawan di Banjarmasin. Pak Hendi Setiawan, silakan Pak Hendi. Ya, kita tanyakan begini Pak, kita ada mengambil kaplingan tanah di Desa Semangat Dalam, Handil Bakti Pak. Nah itu hanya sporadik tanah, rata-rata sporadik tanah semua Pak. Yang jadi masalah adalah saat kami kemarin kita pengukuran Pak, yang punya belakang tanah itu Pak menambah dapur itu 1 meter Pak, memakan tanah kami Pak.
Nah, karena memang sama-sama tidak punya sertifikat, ya masing-masing lah merasa bahwa memang mempunyai hak, Pak. Yang jadi masalah itu, Pak, bisakah diselesaikan, Pak? Nanti untuk sertifikat tanah kan dia sudah ngambil tanah 1 meter nih. Kalau nanti saya mengurus ke sertifikat, apakah itu tanah saya tetap hanya 19 meter, kan 10 kali 20. Ternyata 10, 19 saja, Pak. Gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanah kaplingan seperti yang Iya, sempat kita kaplingan. bahas di awal tadi, Pak ya. Iya, Memang ini. ada ternyata. Ada, Oke, kita lanjut, Pak. Silakan, Pak, dari Ibu Nurmaningsih. Ya, dari Indonesia ini ya, pertanyaan kedua tadi ada mendapat hibah ya, mendapat hibah dari orang tuanya yang menurut Sidin tadi bahwa Sidin paling banyak dapat. Nah, ada sehektar sementara saudara-saudara Sidin mungkin lebih sedikit. Iya. Barangkali karena Sidin yang dari awal mengerjakan tanah itu. Jadi ini bisa, Bu, dibuatkan surat. Jadi surat tanah yang sekarang sporadik itu bisa dibuat di desa atau kelurahan setempat. Nah, dengan persyaratan ya seperti itu biasa, Bu. Persyaratannya kan ada KTP, kartu keluarga, Ibu harus didaftarkan dan bukti bahwa adanya hibah dari orang tua Ibu. Nah, Itu berarti pernyataan dari orang tua. iya, pernyataan pada saat itu harus ada itu membuktikan bahwa itu hibah. Kalau tidak ada kan nanti ada mungkin ya Anda tahu lah ada kecemburuan Malah saudaranya yang lain dan lain sengketa sebagainya. Iya, iya. Jadi itu yang dihindari. Kira itu untuk Ibu Nurmaningsih ya. Mudah-mudahan Ibu bisa puas lah Iya, dengannya. iya. Jadi kalau mungkin untuk lebih jelasnya bisa langsung datang ke kantor BPN nih, Siap, ya. Pak. Oke. Siap. Kemudian dari Pak Hendy tadi nih, Pak. Oh ya, Pak Hendy tadi kan ini biasalah di samping kalau sudah ada pemukiman padat, Pak, itu memang ada kapling-kapling tanah. Jadi kapling tanah itu pada mulanya kalau tidak ada bangunan masih sepi-sepi, Pak. Iya. Tapi begitu ada bangunan dan ternyata juga di sana ya katanya memundurkan kena dapur dan lain iya, sebagainya. Jadi kalau tanah kapling-kapling itu sengketa biasanya sesama pembeli, sebenarnya sesama pembeli. Jadi yang saya laksanakan itu sering kita mengundang aja. Jadi yang menyelesaikan itu yang mengaplingkan tanah, Pak. Jadi dia yang tahu, Pak. Saya yakin kalau pengapling tanah itu dia punya peta, Pak. Punya peta sendiri. Jadi itu belum ranahnya Pak? Belum ranahnya BPN karena memang masih surat-surat segel dan lain sebagainya. Jadi tidak sampai. Cuma penyelesaian itu biasanya cukup kepada orang yang mengaplingkan tuh siapa, bertemu biasanya dengan ya mungkin di mediasi di RT setempat. Jadi itu hanya di lingkungan situ saja menyelesaikan biasanya, Pak. Oh, oke. Jadi lebih kepada ke developernya istilahnya, Pak ya. Kalau kapling-kapling biasanya, Pak, bisa perorangan, bisa juga kebanyakan ya perorangan aja, Pak, ngapling. Kalau developer dia membangun rumah langsung gitu. Oke. Baik, jadi tergantung yang jual kaplingan ini, Iya, Pak ya. itu. Lalu mempertemukan dua orang ini. Itu. Biasanya selesai itu. Oke, biasanya menambah atau mengganti, Pak. Nah, jadi hitung per meternya berapa, ganti yang tembakan semeter Nah, sekian. itu dia. Nah. Oke, tapi andai kata ini surat-suratnya masih belum ada nih, Pak, juga apakah bisa diselesaikan seperti itu, Pak? Surat-suratnya kan ya pasti ini, Pak, maksud saya itu kalau surat-suratnya ada itu begitu kita membeli tanah kapling kan yang pembeli ini pasti harus mendapatkan surat, tapi ya biasanya ya sporadik itu Pak sekarang, Pak, itu. Nah, setelah itu baru didaftarkan. Oh, oke. Baik, pendengar masih kami nantikan di 3251562 atau di 0811511410. Bagi Anda yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya seputar pertanahan ya atau pendaftaran tanah secara sistematis ini, namun kita break dulu sejenak. Setelah ini kami akan kembali, kita bersama kami di Ngobrol Sore. Tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama
hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan yang sama. Rasa ini tiba-tiba ada setelah kita berpisah. Atau mungkin ada rasa. Semoga rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan. Setelah sekian lama kita berpisah, memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan. Semoga dia rasakan. Semoga dia rasakan yang sama. 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 Oh, yeah. Semoga dia rasakan yang sama. Widih, gokil. Keren banget bro, tas baru ya? Oh iya dong bro, keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan. Widih, gokil bro, sumpah ini keren banget bro. Pasti dong, keren. Widih, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini. Pasti dong, karena kain sasirangan. Tapi ada satu sih yang kurang nih bro. Loh, apa yang kurang bro? Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro. Jangan pernah ragu untuk mendukung Dan menggunakan produk lokal. Kami Bangga Buatan Indonesia. Ngobrol sore Pro 1 FM. Pemirsa Kenal Inspirasi pendengar masih di Ngobrol Sore ya. Tentunya masih bersama Kantor Pertanahan dari Kabupaten Barito Kuala terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat atau disingkat PTSLPM ya. Baik, ini terkait tadi Pak, pertanyaan saya belum sempat terjawab Pak karena terpotong ada penelpon tadi yang tanah lahan tidur yang sebenarnya ada pemiliknya, tapi pemiliknya tidak bisa dihubungi karena dia ini bukan domisilinya bukan dari Batola misalnya Pak. Ini tanah itu dibiarkan saja seperti apa Pak? Apalagi kan ini dalam pengukuran ini Pak. Ya, ya sebenarnya tanah-tanah yang ya sebenarnya tidak dimanfaatkan ya, belum dimanfaatkan masyarakat. Dan memang ini problem kita Pak, problem kita untuk pada saat pengukuran PTSLPM ini memang harus dicari Pak pemiliknya Pak. Jadi memang untuk menunjukkan batas-batasnya. Tapi kalau tidak ada Pak, ya tetap juga Pak kita petakan Pak. Jadi dipetakan nih mudah-mudahan di sebelahnya tuh ada pemiliknya, ada. Jadi ada tercover Pak. Tapi berapa orang pemilik nanti tidak tahu kita. Tapi yang jelas begitu kita tanda ada Pak, kita tanda oh sini belum ada milik, tapi sudah Pak, tercover Pak. Jadi di pemetaan Pak sudah Nah, tapi paling subjeknya aja yang kita masih belum Pak. Belum tahu ini siapa pemiliknya. Tapi ya bidang tanahnya ada Pak. Mungkin di teknis pengukuran juga ada nanti diberi tanda Pak. Teknis pengukuran tuh teknis sekali, ada titik-titiknya bagaimana itu. Tapi
kami sebagai di kantor pertanahan dan juga dari pihak ketiga itu Pak selalu melalui juga teman-teman di desa Pak. Di sana kan ada terlibat, ada puldatan juga Pak. Jadi kegiatan-kegiatan itu kita selalu menghimbau untuk tetap pemilik-pemilik tanah itu agar bisa datang Pak. Jadi partisipasi, kalaupun tidak sempat apa-apa ya yang yang di lokasi tanah itu Pak, masa Tahu, sih ya. yang tidak tahu kayak gitu. Nah Ini punya siapa? iya, gitu, Pak, ya? biasanya Oke. kalau orang yang membeli itu kan lapor dulu sama Ah, RT, iya. ini Pak saya beli tanah ini, karena pada bagaimanapun waktu jual beli kan ada Pak yang Ada, mengetahui oke. saksi. Baik. Tapi sebelumnya kita lanjut Pak ya. Ini ada penelpon kembali Pak. Ya. Dari Pak Ahmad di kilometer 7. Selamat sore Pak Ahmad. Ya, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ahmad. Iya, karena ulun dulu di Batola nih, tinggal kan tepatnya daerah Andal Bakti tuh, tempat Betakun aja Pak sedikit salah. Nah, dulu kan di Batola tuh bisa dikatakan khususnya daerah Andal Bakti dan sekitarnya itu kan kawasan yang produktif lah, banyak tanaman-tanaman buah-buahan di sana. Bocoran kuitan dulu bisa kai, ada bisa kebun rambutan lah di situ kan. Nah, tapi sekarang kan kita sudah tahu Batola itu sampai ke dalam, sampai semangat dalam itu kan sampai berkilometer itu kan sekarang sudah banyak perumahan malah. Nah, ini peruntukannya gimana Pak ya, supaya kita juga memikirkan bagaimana kawasan peruntukan perumahan, kemudian juga kawasan untuk pemukiman serta kawasan untuk perkebunan, misalnya tanah-tanah produktif maksud saya Pak. Jangan sampai nanti karena di daerah Andil Bakti itu terlalu ramai, nah kada ada lagi karena kita bisa buah-buahan andalan di kayak bahari kan. Nah, lu ingat banget tuh banyak pohon nangka bahari Banyak itu. situ Pak. Nah, pohon nangka lawan juga yang kada kalah bagus. Jangan lupa kan di situ banyak hirangan tuh. Nah, ini ada warik. marga satwanya lah. Ini ada hirangan warik, jangan sampai nanti karena terlalu banyaknya kawasan pemukiman bertumbuhan di kawasan Bakti. Nah, itu kan karena marga satwanya bukaan, habisan. Nah, ini kan perlu juga kita perhitungkan Pak. Jadi bukan hanya kekayaan dari segi materi, tapi juga kekayaan non materi. Seperti misalnya banyaknya satwa itu kan sebenarnya pada hakikatnya kan kekayaan Batola juga gitu Pak ya. Kemudian juga kan kawasan-kawasan daerah-daerah buah-buahan dulu tuh, nangka, rambutan, mangga-manggaan di sana kan, kuini, hambawang, banyak benar tuh bahari itu, lu masih ingat bahari. Nah, jadi supaya jangan sampai ini bisa dikatakan punah. Nah, adakah juga perencanaan dari BPN ini mengatur kawasan-kawasan itu Pak, sehingga nantinya kan walaupun kawasan Batola ini khususnya di kawasan Andil Bakti itu banyak perumahan, tapi juga ada kawasan-kawasan pengganti begitu Pak, sehingga buah-buahan maupun marga satwa di sana tetap lestari. Nah, itu aja Pak, makasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sedikit kayaknya sama Pak Suyut nih. Iya, tata ruang itu masalah tata ruang. Oke, tata ruangnya. Silakan Pak Sugino Pak. Iya, terima kasih Pak Ahmad partisipasi sore hari ini. Jadi beliau dulu ada domisili, jadi kita runtut orang tua atau mungkin kainya itu tinggal di Andil Bakti. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu, Andil Bakti sudah berubah. Jadi di dalam tata ruang kita Kabupaten Barito Kuala juga salah satunya kawasan Andil Bakti ini masuk kawasan tumbuh cepat ya, pertumbuhan cepat, sehingga di situ menjadi penyangga Kota Banjarmasin untuk bisa menyediakan permukiman. Jadi betul saran dan masukannya itu cukup bagus. Jadi terkait habitat yang ada di sana, kemudian ada binatang-binatang yang mungkin nanti ke depan kalau tidak kita pelihara, kita tidak bagaimana untuk melestarikannya, anak cucu kita jangan-jangan hanya kenal sebuah nama hirangan itu yang kayak rupanya apa betul hirang, atau jangan-jangan yang lainnya misalnya bekantan apa betul hidungnya mancung, jangan-jangan hanya sekedar tahu patung yang ada di Banjarmasin. Jadi intinya tetap bahwa kita ada beberapa kawasan, jadi kawasan yang merupakan kawasan untuk konservasi dan edukasi itu ada di sekitaran jembatan Barito yang ada, kemudian kawasan Curiak itu menjadi kawasan habitat untuk bisa tetap terpeliharanya habitat yang ada, seperti untuk binatangnya adalah bekantan, kemudian hirangan itu di sana. Nah, sementara di Andil Bakti sendiri di dalam tata ruangnya memang itu menjadi kawasan penyangga tumbuh cepat Kota Banjarmasin. Karena percepatan Kota Banjarmasin tidak mungkin kan ada area untuk kawasan permukiman di wilayah utara, sehingga masifnya
keluar kota Banjarmasin di dalam wilayah Barito Kuala. Jadi itu yang menjadi kebijakan. Tetapi tetap kita juga memperhatikan aspek pelestarian terhadap beberapa habitat yang memang nantinya menjadi kekayaan lokal di Kalimantan Selatan. Termasuk di dalamnya di situ ada hirangan atau bahasa lain lutung atau mungkin dengan monyet dan bekantan. Ini ada kawasan-kawasan konservasinya. Jadi itu Pak Ahmad, ya mudah-mudahan menjadi satu pemahaman, dan terima kasih atas masukannya, partisipasi untuk membangun Barito Kuala melalui beberapa saran yang cukup bagus untuk bisa kita pertimbangkan di masa-masa yang akan datang. Oke. Ini juga mudah-mudahan Pak Ahmad, tanahnya yang masih ada di sana itu jangan dibikin rumah, Pak ya. Iya, betul. Kalau bisa ditanami pohon-pohonan buah-buahan saja. Jadi walaupun perumahannya banyak, tanahnya Pak Ahmad masih ada pohon-pohonnya ya. Apalagi sekarang nih bentar lagi mau peresmian ya jembatan baru. Wah, ini semakin berkembang nih Pak berarti Pak ya. Iya. Oke, kalau yang kita lihat dengan pertumbuhan daerah sana Pak, untuk istilahnya tata kota di Batola sendiri memang full dikhususkan untuk daerah penyangga ini Pak, atau seperti apa Pak? Memang kalau untuk alalak khususnya yang di wilayah Handil Bakti itu penyangga kawasan permukiman dan ekonomisnya. Jadi ekonomisnya jasa di sana. Tetapi untuk beberapa kawasan lain yang masuk di Kabupaten Barito Kuala yang sekarang menjadi objek PTSL, itu menjadi kawasan produksi pertanian. Jadi kawasan-kawasan itu tetap terjaga dan terpelihara, sehingga mana yang menjadi kawasan sentra produksi padi, mana yang menjadi kawasan sentra produksi jeruk, mana yang menjadi kawasan sentra produksi nanas, kita ada klaster-klasternya. Tambahan dan Mekarsari sekitarnya di dalam program PTSL ini menjadi klaster untuk tanaman-tanaman spesifik seperti nanas. Kemudian Mandastana, Cirebon, Rantau Gedau, sebagian Barambai itu menjadi klaster kawasan produk-produk unggulan jeruk. Kemudian di bagian Anjir, di samping padi berbasis, juga ada basisnya di situ tanaman-tanaman kayu besar seperti kueni dan sebagainya. Sementara di Wanaraya, Barambai dan sebagian ini juga merupakan kawasan produksi pertanian berbasis ternak di sana. Jadi kita tetap ada zonasi-zonasi yang bisa kita pertahankan. Oke, nah, itu. Terkait untuk zonasi ini sendiri, Pak Yanuar, ini kalau untuk pemetaannya sendiri Pak ya, untuk daerah-daerah produktif tadi, itu kebanyakan dari pemetaan itu Pak atau pengukuran itu milik perorangan, milik kelompok atau milik desa Pak? Jadi kebanyakan perorangan Pak. Perorangan. Jadi perorangan yang belum, kalau yang sudah milik apalagi badan hukum sudah terpetakan itu semua. Cuma milik masyarakat yang belum terpetakan tuh milik masyarakat yang menguasai tanah. Apalagi daerah-daerah ini Pak, yang daerah-daerah subur seperti Pak Suyud ucapkan tadi ya, dari buah-buahan, peternakan, perkebunan, pertanian, itu kebanyakan perorangan ya miliknya Pak ya? Iya, perorangan. Oke. Itu berarti sampai sekarang memang agak susah Pak ya penghitungannya ya. Iya, betul. Soalnya perorangan, kalau kita lihat kemarin, kalau berkaca dari minggu kemarin dari Kabupaten Banjar, itu ada pendaftaran tanahnya dengan per kelompok gitu. Bahkan ada yang per desa, per kelompok desa. Tapi sebelumnya ada penelpon kembali Pak ya. Dan kita terima. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari siapa, di mana Pak? Salam sehat ya. Sehat. Banjarmasin. Dari Pak Suryani ya? Ya betul, Suryani Hair. Pak Suryani Hair. Baik, silakan Pak Suryani. Baik, pertama kita melihat apa yang dilakukan oleh BPN melalui program PTSL ya. PSLC bukan? PTSL. PTSL pendataan tanah sistem lengkap. Pendaftaran artinya, Pak. Pendaftaran lah. Iya. Pendaftaran atau pendataan menurut kita lah. Oke. Kira kurang lebih sedikit aja ya, Bapak. Nah, menurut kita persepsinya bahwa BPN menginginkan gitu kan, tak ada sejengkal tanah pun yang kada terdaftar satu. Tanah ini kan termasuk juga apakah tanah pemerintah, apakah tanah perorangan, apakah tanah fasilitas umum dan sebagainya, kan harus dilakukan secara lengkap. Nah kemudian masyarakat, di tingkat masyarakat tentu mereka yang punya hak milik atas bidang tanah berharap juga kan ada status peningkatan hak secara hukumnya gitu. Nah lalu melalui program ini
sebenarnya sih masyarakat antusias gitu kan melihat kehadiran program ini, apalagi dibantu dan difasilitasi dengan kemudahan-kemudahan yang lain. Nah, tetapi ada beberapa persoalan-persoalan dengan di lapangan ketika tanah itu bermasalah, maka itu ditinggalkan. Artinya ada satu kawasan nanti gitu kan database tanah di BPN ini kita kosong, tidak ada keterangan. Misalnya bermasalah dengan pemerintah daerah misalnya, atau bermasalah antar keluarga, itu kan ditinggalkan. Nah, pertanyaan kita mengapa hal seperti ini ditinggalkan? Kita berharap sih sesuai dengan konsep awal kan bahwa tak ada sebuah kata pun yang tidak gitu kan dimasukkan ke dalam database. Oke, itu menjadi pertanyaan kita. Yang kemudian masyarakat kan berharap juga gitu. Nah, persyaratan warga masyarakat yang memiliki sekian hektar, karena ada beberapa tuan-tuan tanah kan yang digarap oleh orang kampung gitu kan, lalu mendengar program ini ya tentu kan berharap bisa dilakukan pendataannya itu atau pendaftarannya itu. Nah, tetapi kesulitannya kawan-kawan di lapangan ceritanya gitu kan, petugas-petugas di lapangan waktu memotret bidang tanah itu, pemiliknya tidak ada di tempat, ada yang di Arab Saudi, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Sementara penggarap ini kan hanya sekadar menggarap, kemudian dia tahu bahwa itu patokannya. Nah, ini juga kadang-kadang ditinggalkan juga gitu. Nah, bagaimana solusinya terhadap persoalan ini? Karena ada sedikit tanah juga kan yang kosong, bukan kosong sih, yang orangnya ada di tempat gitu. Nah, karena persyaratan kan begitu itu di potret di lapangan, maka harus dilengkapi persyaratan dengan dokumen-dokumen kepemilikan minimal alas hak yang dimiliki oleh pemilik lahan. Nah, kemudian juga sebenarnya masyarakat berharap program ini begitu dilakukan pemotretan, jeda berapa waktu prosesnya kan mereka sudah tahu apakah mereka ini diberikan status hak guna, hak pakai atau hak apa gitu kan terhadap hak kepemilikan tanah itu. Nah, kita berterima kasih melalui program PTSL ini. Tapi sekali lagi kira-kira gitu kan BPN masing-masing wilayah, daerah dan kabupaten kota kan ditarget nih untuk tahun ini. Nah, tahun depan mungkin apakah pertanyaan kita tahun depan apakah mungkin lagi program yang tertinggal dengan kes-kes yang Ulun sampaikan tadi itu bisa dilanjutkan lagi di tahun depan gitu. Nah, itu barangkali menjadi pertanyaan kita. Terima kasih, salam sehat buat narasumber dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, karena 51 menit lepas dari pukul 16, jadi yang ingin bertanya kita stop dulu ya. Oke. Karena di ujung perjumpaan kita, mungkin silahkan Pak Suyud atau Pak Yanuar yang ingin jawab. Iya Pak, terima kasih Pak Suryani ya. Ini orang Banjarmasin Pak. Orang Banjarmasin. Iya, Banjarmasin. Cuma ini sepertinya pemerhati pertanahan Pak. Karena gaya bahasa beliau sangat menguasai tentang problem pertanahan. Jadi untuk PTSL tuh Pak memang dia pengukurannya itu adalah mengenal 3M Pak. Jadi 3M itu mendekat, merapat, dan menyeluruh. Jadi kalau sudah di lokasi itu ditetapkan lokasi PTSL, maka semuanya tuh diukur Pak. Jadi yang dekat-dekat, yang berbatasan diukur, tapi tidak semua disertifikatkan Pak. Jadi kalau memang yang seperti yang disampaikan oleh Pak Suryani tadi, bagaimana ada yang ditinggal jar, kada terbuat sertifikat ulun, kenapa nih yang lain dapat? Nah, jadi beliau tadi sudah menyampaikan karena mungkin ada sengketa dan masalah itu di PTSL Pak. Kegiatan PTSL itu tuh bukan ditinggal istilahnya tuh. Jadi sementara memang tidak bisa diproses sertifikatnya, tapi pengukuran tetap Pak, tetap jalan. Jadi ada istilahnya tuh K2 Pak. Jadi ada K1 tuh sudah sertifikat, K2, K3 ada dan K4. Jadi istilah-istilah itu pun itu tidak bisa disertifikatkan lagi. Menunda lah mungkin, kecuali mungkin sudah selesai baru bisa ditindaklanjuti Pak. Nah, kemudian bagaimana juga tadi disampaikan oleh Pak Suryani, pemilik-pemilik yang tidak ada dan lain sebagainya, padahal harus sudah terukur. Saya kira sama dengan yang tadi ya, yang ini. Tapi problem-problem itu memang merata Pak di seluruh Indonesia. Jadi problem-problem mau diukur tanahnya orangnya tidak ada. Nah ini memang problem-problem. Makanya kita menghimbau apabila ada petugas yang melakukan
pengukuran dan lain sebagainya tuh wajib Pak sebenarnya pemilik tanah menunjukkan Pak. Karena ini kan kalau pemilik tanah menunjukkan itu rasanya tuh yakin sudah daripada orang lain yang tidak tahu Pak. Jadi merasa yakin dengan ditunjukkannya batas-batas itu menghindari permasalahan di kemudian hari Pak. Jadi kalau sengketa batas dan lain sebagainya itu banyak terjadi karena memang penunjukan batas yang tidak jelas dan lain sebagainya. Saya kira itu dulu Pak. Oke ya, jadi sudah lengkap ya Pak Suryani ya. Jadi pengukurannya tetap ada, cuman pembuatan sertifikatnya yang tertunda. Bukannya ditinggal Pak ya, bukan ditinggal atau kada diurusi, cuman tertunda saja. Kecuali urusannya udah beres semuanya, udah selesai dengan tahapan-tahapannya tadi Pak ya, baru bisa diselesaikan untuk pembuatan sertifikatnya. Oke, tapi kalau untuk si penggarap lahan berarti tidak terkait apa-apa dong Pak ya? Iya, sebagai penggarap dia hanya memanfaatkan ya, hanya memanfaatkan tanah. Makanya program PTSL di belakangnya ada embel PM sebenarnya di sini. Jadi partisipasi masyarakat dituntut, dan media yang kita laksanakan hari ini salah satunya berharap ini bisa terinformasikan kepada para pemilik lahan atau para subjek yang kebetulan memiliki objek lahan di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Mudah-mudahan hari ini juga termasuk salah satunya RRI Banjarmasin ini turut serta menginformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat nanti bisa tergugah yang ada di beberapa kecamatan yang menjadi objek pelaksanaan PTSL ini. Harapan kita ini jadi mudah-mudahan nanti bisa terinformasikan kepada seluruh masyarakat yang memiliki objek tanah sebagai kegiatan PTSL di Kabupaten Barito Kuala. Saya kira itu. Baik, kalau untuk pengurusannya sendiri Pak, apakah ke kepala desa atau langsung ke BPN-nya sendiri Pak? Mungkin masyarakat nih sudah dengar nih, orang-orang Banjarmasin atau dari manapun yang mendengarkan siaran program 1 RRI Banjarmasin terkait PTSL PM ini yang punya tanahnya di Batola, ini untuk pengurusannya kemana Pak? Jadi kalau untuk pengukuran Pak sudah kita sampaikan Pak, disosialisasikan dan memang penyuluhan beberapa kali kita sering Pak di semua desa Pak. Jadi kita sampaikan dan masyarakat pada saat pengukuran itu memang tidak perlu ke mana nih, ke BPN Pak. Jadi cukup diwakili oleh pihak ketiga yang mengukurkan, yang melakukan pengukuran, dan dari pihak ketiga yang melakukan pengukuran ini selalu berkoordinasi dengan BPN Pak. Jadi kalau ada masalah dan sebagainya, kalau memang itu ada permasalahan dan harus kami yang turun ke lapangan Pak, kami pun siap akan turun Pak. Sepanjang tidak ada permasalahan ya mungkin dari pihak ketiga yang melakukan pengukuran bisa menyelesaikan. Tapi kalau untuk dari pemilik luar daerah, untuk mengetahuinya langsung ke BPN Pak atau ke pihak ketiga ke daerah mana? Bisa. Jadi kita ini Pak di samping memberikan kalau pengukuran kan dengan pihak ketiga, tapi membuka juga Pak kalau memang ada yang masyarakat bertanya tidak paham ataupun dari luar kadang-kadang harus lapor di BPN dan lain sebagainya. Sebenarnya PTSLPN ini yang pengukuran itu cukup lapor ke kepala desa Pak. Jadi kepala desa aja cukup Pak. Jadi saya ada tanahnya di mana, mereka menyelesaikan di sana Pak. Jadi dengan teman-teman kepala desa juga sudah mengerti Pak. Jadi pemilik tanah yang mungkin tanahnya di Batola bisa langsung hubungi kepala desa setempat. Kecuali ada hal-hal yang mungkin terkait ke BPN baru langsung ke kantor BPN-nya ya. Baik, 56 menit pendengar lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk menutup perjumpaan kita, mungkin dari Pak Yanuar sama Pak Suyut ada yang ingin disampaikan sebagai statement terakhirnya. Pak Yanuar mungkin bisa. Iya Pak, ini untuk mensukseskan PTSL PM ini memang harapan kami Pak, masyarakat pemilik tanah itu yang sesuai dengan lokasinya ini segera melihat tanahnya untuk dilaksanakan pengukuran, karena bagaimanapun keterbatasan waktu Pak. Jadi waktu pengukuran ini jangan disia-siakan masyarakat secepatnya untuk mendatangi tanahnya, menunjukkan batas-batasnya segera sehingga pengukuran yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang dalam proyek PTSLPN ini cepat selesai Pak. Jadi sangat menghimbau kepada masyarakat supaya hadir di tempat. Oke, baik. Pak Suyut, terima kasih. Jadi bagi masyarakat dimanapun ya yang kebetulan memiliki objek tanah di Barito Kuala, persisnya yang menjadi objek PTSL, kegiatannya ada di Kecamatan Berambai, Kecamatan Belawang, Kecamatan Alalak, Anjir Pasar dan Anjir Muara, yang merasa memiliki tanah di
5 kecamatan ini ya mohon silakan berkomunikasi dengan kepala desanya, objek-objek. Tetapi mohon maaf tidak semua ya. Jadi desa yang ada di kecamatan ini juga menjadi, terutama desa-desa yang ada di kawasan sepanjang pesisir Sungai Barito. Jadi ini yang menjadi prioritas. Silakan berhubungan dengan kepala desa masing-masing, kemudian membawa bukti-bukti dukung atas kepemilikannya dan identitas yang jelas. Nanti di situ akan dilayani oleh pemerintah desa setempat. Oke. Nah, silakan. Baik, terima kasih Pak Syud dan Pak Yanuar. Dan demikian saudara pendengar perjumpaan kita di Ngobrol Sore ya, terkait tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi dari masyarakat bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala. Dan insya Allah minggu depan kita masih akan lanjut PTSL ini pendengar tanggal 28 ya, nanti bersama dengan Kantah Kabupaten Tanah Laut. Saya Aditya undur diri dari Indra Dengar Anda, dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita ikuti Lintas Banjar Nusantara bersama RRI Samarinda. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.